Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Hartanto dari SMP Negeri 8 Semarang, CGP Angkatan 9. Pagi ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi tentang pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru saya, yaitu Ibu Rizky Rahmadani. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi Pak Budi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, baik. Alhamdulillah. Mohon kesediaan waktunya Ibu Kiki. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap pembelajaran yang Ibu ampu, yaitu mapel IPA gitu. Oke, baik Pak Budi. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan berkaitan dengan untuk mengetahui evaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu ampu. Apakah Ibu siap? Baik, siap Pak Budi. Baik. Untuk yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Kiki akan laksanakan di kelas nanti? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu untuk peserta didik nanti dapat menjelaskan hubungan antara usaha dan energi. Usaha dan energi. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu Kiki capai untuk pelaksanaan observasi ini nanti? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya capai yaitu adalah untuk pengetahuannya itu menjelaskan hubungan antara usaha dan energi. Kemudian untuk yang keterampilan, nanti untuk keterampilan itu membuat mainan yang menggunakan lintasan untuk contoh energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik. Begitu Pak Budi. Baik, jadi pengembangan yang akan Ibu Kiki laksanakan di pembelajaran nanti diantaranya tentang hubungan usaha dan energi ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ibu Kiki, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Kiki terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Baik Pak Budi, jadi mulai dari strategi pembelajaran, untuk strategi yang saya pilih itu nanti pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan juga ada diferensiasi proses. Nah, dan ini nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, jadi nanti tatap muka dan berbasis dengan tes. Nah, untuk diferensiasi ini saya melakukan pemetaan berdasarkan dengan kesiapan, minat bakat, kemudian saya bentuk kelompok sesuai dengan pemetaan tersebut secara heterogen. Nah, untuk metode pembelajaran nanti dengan diskusi kelompok. Kurang lebih seperti itu Pak Budi untuk strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metodenya. Baik, Ibu Kiki sudah menjawab pertanyaan yang ketiga. Untuk berikutnya, dari apa yang sudah Ibu rencanakan, ini pelaksanaan pembelajarannya kira-kira kapan? Maksudnya harinya, terus kelas berapa, jam keberapa Ibu? Baik, rencana nanti di hari Senin Pak Budi, ya, di Senin depan. Kemudian nanti di kelas 8H, jam pertama dan jam kedua. 8H, Senin. Oke. Baik, jadi harinya Senin, berarti tanggal 5 ya Bu ya. Tanggal 5 jam kelas 8H jam 1 dan 2. Iya, jam 1 dan 2 setelah upacara nggih. Baik Ibu Kiki, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Setelah nanti
Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di mana nanti saya akan ikut masuk di dalam kelas untuk supervisi di kelas. Nanti ada pertanyaan lanjutan, Bu Kiki. Apakah Bu Kiki bersedia? Siap, saya bersedia Pak Budi. Baik, nanti kita laksanakan setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian sebelum kita akhiri untuk pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu Kiki dapatkan dari percakapan hari ini, Bu Kiki? Oke, baik Pak Budi. Untuk percakapan yang saya dapatkan, kira-kira itu gambaran terkait langkah atau teknis untuk supervisi besok. Mulai dari media apa yang akan saya gunakan, kemudian strateginya bagaimana, metodenya bagaimana, dan model pembelajaran apa yang akan saya terapkan nanti. Nah, semua itu bisa lebih saya persiapkan dari sekarang ya. Mungkin seperti itu ya Pak Budi. Baik, Ibu Kiki. Di akhir percakapan ini saya ucapkan terima kasih Bu Kiki sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi. Sampai ketemu nanti di observasi dan pasca observasi. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Budi. Demikian tadi percakapan pra-observasi kami JGP Angkatan 9 dengan Ibu Rizky Rahmadani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Budi Hartanto, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 8 Semarang. Pagi ini saya akan melaksanakan pasca observasi terhadap kegiatan supervisi akademik dengan Ibu Rizky Rahmadani. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi Pak Budi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 1 minggu berlalu Ibu Kiki. Di kesempatan ini di percakapan pasca observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah dilaksanakan hari Senin tanggal 5. Dan saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah berlangsung dan sudah Ibu laksanakan. Baik Ibu Kiki, apakah sudah siap? Siap. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu Kiki, bagaimana perasaan Ibu Kiki terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Karena belum terbiasa, jadi saya merasa tegang. Tapi ya, alhamdulillah untuk kegiatan ini semua berjalan dengan lancar, luar biasa. Alhamdulillah lancar ya. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu Kiki, bisakah diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu Kiki lakukan dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Nah, untuk tahapan-tahapan kemudian pembelajaran yang sudah saya lakukan, mungkin untuk tahapan yang pertama saya itu membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga area keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Baik Ibu Kiki, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah
sudah berhasil dilakukan di dalam kelas ataukah belum? Untuk pengembangan yang sudah saya sampaikan, untuk berhasil atau tidaknya, menurut saya ya tadi berlangsung dengan baik. Namun pasti masih ada sesuatu kekurangan karena sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Ya, sesuatu tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Kiki, pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Untuk kekurangan atau kendala yang saya hadapi saat melakukan proses pembelajaran, yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Pak ya. Yeah. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat, jadi mereka itu pasif. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut mereka ini seperti menarik diri. Kemudian dengan kata lain, anak-anak tersebut itu dibilang kurang aktif. Kurang aktif ya. Oke Bu Kiki, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Kiki? Kok mereka terlihat kurang aktif dan kurang terlibat ikut dalam kerja kelompok tersebut? Misalnya seperti apa? Kira-kira kenapa? Ya karena gini Pak, pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak itu, anak-anak itu merasa masih ada yang bisa diandalkan. Jadi karena kelompoknya banyak, terus kayak mengandalkan satu sama lain. Ya kerja gitu ya. Yeah. Nah jadi mereka itu milih pasif. Jadi masih ada teman saya, masih ada si A, masih ada si B, saya nggak ngapa-ngapain aja. Jadi kedepannya sebagai perbaikan mungkin saya akan melakukan pembentukan kelompok secara proporsional. Ya, jadi proporsional itu sesuai dengan minat atau bakat, jadi sesuai dengan muridnya, dengan gaya belajarnya. Jadi sehingga itu mereka merasa lebih nyaman. Jadi untuk pembagian tugas dan perannya itu merata. Iya. Baik Ibu Kiki, ya mudah-mudahan saja apa yang Ibu sudah rencanakan ke depannya itu bisa terrealisasikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik dibanding sebelumnya. Saya tunggu cerita-cerita dari Ibu apakah dapat direalisasikan dengan baik ataukah belum. Begitu Bu Kiki. Kira-kira Ibu Kiki, ini pertanyaan lanjutan. Kapan Ibu Kiki akan melakukan perubahan-perubahan atau rencana yang Ibu sampaikan tadi? Nah, terkait untuk perubahan atau rencana yang saya sampaikan, ya untuk saat ini ya Pak, saya belum bisa memastikan mulai kapan perubahan itu akan saya lakukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya ya. Ya. As soon as possible. Oke. Yep. Baik Ibu Kiki, saya kira di penghujung percakapan pasca observasi ini saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu, jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasikan dengan baik dan bisa secepatnya bisa terlaksanakan, terrealisasi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya Ibu Kiki. Sama-sama Pak Budi, terima kasih juga atas bimbingan dan pasca observasi ini. Jadi mungkin untuk kedepannya saya bisa membenahi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sama-sama Bu Kiki, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Kiki. Baik, demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah selesai dimulai dari percakapan pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan ditutup dengan pasca observasi. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.